Baik. Berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya adalah akar atau dasar dari kehidupan bermasyarakat ya. Jadi berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat itu tentu akan berdampak secara nasional maupun secara internasional. Nah, jadi berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi, ya tentu itu akan menjadi suatu hal yang penting dan harus bisa diatasi permasalahan-permasalahan itu, karena ini adalah masalah dasar ya, terutama butir-butir dari Pancasila itu, sila 1, sila 2, sila 4 itu sangat mengakar di Indonesia. Ya, penting lah. Karena kedua masalah tersebut mencerminkan hal yang tidak baik, maka generasi selanjutnya akan dikenakan dampak yang tidak baik juga, mempengaruhi etika bagi kaum milenial ya, anak-anak yang akan datang kan. Oke, menurut saya dengan dua masalah tersebut sangat penting dan sangat diperhatikan untuk anak muda sekarang, dan memiliki perhatian lebih juga dari pemerintah terhadap dua masalah tersebut. Menurut saya penting karena kurangnya kesadaran dalam menerapkan Pancasila serta penyalahgunaan teknologi oleh anak muda dapat memengaruhi bagaimana generasi Indonesia yang akan mendatang. Jadi jika generasi sekarang itu tidak baik, maka generasi yang mendatang juga akan kena dampak tidak baiknya juga. Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang juga, hal tersebut pasti hal yang sangat penting untuk dibahas. Menurut saya masalah tersebut tentu sangat penting ya, karena dari kedua masalah tersebut itu dapat mempengaruhi etika dan cara berperilaku dari seseorang, baik itu kaum milenial maupun anak muda. Menurut saya sangat penting ya Kak, karena dapat kita lihat bahwa masalah tersebut sudah sering terjadi di Indonesia, khususnya kalangan anak muda, yang bisa menurunkan citra negara Indonesia di negara lain. Saja penting karena dengan adanya dua masalah tersebut dapat mengaruhi dan sering terjadi dan serta secara perilaku baik bagi kaum milenial maupun anak muda. Ya, penting karena masalah tersebut sudah sering terjadi di Indonesia, khususnya kalangan anak muda, dan perlu untuk lebih diperhatikan demi kebaikan dan kemajuan negara Indonesia. Menurut saya penting karena masalah tersebut sudah sering terjadi di Indonesia dan khususnya di kalangan anak muda, dan perlu untuk lebih diperhatikan demi kebaikan dan kemajuan negara Indonesia. Bagi saya tentu saja penting karena dengan kedua masalah tersebut mencerminkan hal yang tidak baik, maka generasi selanjutnya juga bakalan terkena dampak dari generasi yang sekarang. Bagi saya itu tentu saja penting karena dengan kedua masalah tersebut mencerminkan hal yang tidak baik dan juga mempengaruhi etika bagi kaum milenial. Ya tentu kalau kita berbicara masalah-masalah lain itu tidak terlepas dari memang karakter atau budaya kita ini kan bersifat pluralisme ya, plural. Artinya itu tidak terlepas dari budaya, agama, kebudayaan dan lain sebagainya. Nah tentu dalam hal ini permasalahan yang dihadapi yang dua masalah itu adalah masalah yang sangat penting, mengakar ya, dan harus diatasi segera. Menurut saya kedua masalah itu dianggap penting oleh masyarakat lainnya, karena masalah ini merupakan masalah yang lumayan serius, dan masalah ini yang menentukan sebagaimana nasib generasi selanjutnya masa akan datang. Menurut saya masalah yang pertama itu sangat penting karena cukup banyak diperhatikan dengan kemajuan teknologi sekarang. Anak muda banyak yang tidak atau yang kurang dalam nilai-nilai Pancasila.
Menurut saya, menurut masyarakat, kalau menurut masyarakat sepertinya penting soalnya ini juga berdampak pada ini kan, pada nasib generasi Indonesia yang akan mendatang. Ya, balik lagi penting apa itu sebenarnya kan kita juga melihat bagaimana perkembangan zaman, kemudian masyarakat pun tidak bisa kita paksa untuk tetap pada zaman mereka. Sedangkan sekarang ini zaman kita, zaman milenial, sama zaman Gen Z gitu kan. Jadi ya masyarakat pun harus tahu lah bagaimana sebenarnya keadaan yang saat ini dirasakan ataupun dialami oleh Gen Z tersebut. Dan juga masalah yang ada saat ini. Makanya ya masyarakat sendiri pun harus tahu juga ataupun harus juga mengetahui permasalahan yang ada saat ini. Makanya menurut saya itu penting bagi masyarakat. Tentu saja ini sangat penting karena pastinya kita tahu kalau ada masyarakat yang pasti merasa kurang nyaman dengan perilaku anak muda, seperti misalnya dia berpakaian kurang sopan, lalu pakaiannya itu tidak sesuai dengan umurnya. Menurut saya penting sih Kak, seperti pada masalah pertama kurangnya kesadaran pada nilai-nilai Pancasila, khususnya pada mahasiswa ya Kak. Kita harus tahu gitu butir-butir nilai Pancasila itu, kita harus paham arti dari Pancasila itu. Tetapi banyak juga masyarakat Indonesia yang masih kurang memahami arti nilai-nilai Pancasila tersebut. Saya kedua masalah ini juga akan dianggap penting oleh masyarakat lainnya karena masalah ini cukup meresahkan bagi masyarakat lain. Seperti cara berpakaian anak muda sekarang yang terlihat kurang sesuai dengan umur mereka dan lain-lain. Menurut saya, masalah pertama kurangnya kesadaran dalam melaksanakan bulir-bulir nilai Pancasila tidak menjadi masalah yang cukup memperhatikan masyarakat karena cukup banyak masyarakat yang masih kurang memahami nilai-nilai Pancasila. Menurut saya masalah pertama kurangnya kesadaran dalam melaksanakan butir-butir nilai Pancasila tidak menjadi masalah yang cukup diperhatikan masyarakat karena cukup banyak masyarakat yang masih kurang memahami nilai-nilai Pancasila. Menurut saya kedua masalah ini dianggap penting oleh masyarakat lain karena masalah ini merupakan masalah yang lumayan serius dan masalah ini menentukan bagaimana nasib generasi depan. Saya kedua masalah ini juga dianggap penting oleh masyarakat karena masalah ini merupakan masalah yang lumayan serius dan cukup meresahkan untuk nasib generasi milenial. Nah, kalau masalah kebijakan dari dua masalah itu lebih bersifat kepada lokal. Dalam arti lokal itu adalah kalau di bidang pendidikan, karena Bapak kan berbicara apa yang Bapak tahu berkaitan dengan bidang pendidikan. Nah, kalau di bidang pendidikan di kurikulum PPD, ya, PPD itu adalah program pelatihan untuk guru untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. Nah, program PPD ini ada diselipkan ya, kurikulum yang namanya adalah kebinekaan. Jadi peserta PPD ya, yang notabene dari berbagai penjuru ya, dari barat, timur, selatan di Indonesia ini ditatap dengan program namanya kebinekaan. Nah, program kebinekaan ini sebenarnya mengatasi pluralis itu, ya, plural itu. Nah, jadi sehingga tidak ada berbicara masalah kesukuan, masalah agama, ras, budaya, ya, semuanya Indonesia. Saat ini belum ada kebijakan untuk menangani masalah ini. Harus dibuat lah pokoknya. Kebijakan ini. Menurut saya solusi dari keduanya itu adalah dari keterkaitan anak muda zaman sekarang terhadap Pancasila atau nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan dengan mereka memperhatikan Undang-Undang Dasar tersebut, juga melihat lingkungan atau sekitarnya yang dapat dicontoh baiknya dan dapat dijauhi larangan.
atau perbuatan yang tidak baik. Menurut saya sendiri kayaknya masih belum ada upaya. Kalau kita bicara mengenai kebijakan solusi, kita membagi dulu dalam artian ada yang namanya kebijakan undang-undang dan juga ada kebijakan budaya. Jadi kalau masalah tadi ada etika bicara anak muda segala macam, sebenarnya itu sudah diatur dalam budaya mereka gitu. Artinya ya kita juga tahu di Indonesia sendiri kan ada banyak adat budaya segala macam, dan juga itu sebagai patokan dari Indonesia dalam artian etika dan moral itu sudah ada pada budaya mereka gitu. Jadi itu merupakan aturan yang harus sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Jadi mungkin saat ini aturan itu sudah ada, dalam artian sudah melekat lah pada mereka saat mereka lahir gitu. Itu untuk etika. Nah, namun kalau untuk saat itu pelanggaran di media sosial, iptek tadi, kalau itu sudah diatur pada undang-undang, yaitu undang-undang ITE. Jadi sebenarnya undang-undang itu sudah juga berjalan, namun mungkin beberapa ada yang salah artikan, dalam artian ya setelah ada yang undang-undang ITE, ada yang menganggap keterbatasan cara. Jadi itu juga merupakan sebuah cerminan permasalahan baru setelah ada yang tersebut. Jadi menurut sendiri kalau masalah aturan itu sudah ada pada undang-undang dan juga ada pada budaya mereka sendiri. Menurut saya belum ada sih, tapi kalau ada pun mungkin jarang. Pada permasalahan pertama sudah ada sih Kak, kayaknya kita bisa lihat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk permasalahan kedua sudah ada solusi, tapi itu dapat kita ambil dari diri sendiri atau lingkungan sekitar agar bisa mendapatkan solusi dari permasalahan itu. Jadi kebijakannya dari kita sendiri gitu, Dari kesadaran sendiri. ya kesadaran sendiri. Belum ada kebijakan. Menurut saya belum ada kebijakan atau solusi yang menangani kedua masalah tersebut yang disebutkan tadi. Untuk masalah pertama, kebijakan ataupun solusi untuk menangani masalah pertama sudah ada dan beberapa terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan untuk solusi dari masalah kedua, menurut saya itu berasal dari diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Jika sudah memahami nilai-nilai Pancasila, maka itu akan menjadi solusi dari kedua masalah tersebut. Contoh solusi atau kebijakan yaitu memberikan nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran serta memanfaatkan kemajuan teknologi. Menurut saya belum ada solusi atau kebijakan untuk menangani masalah tersebut. Menurut saya kebijakan atau solusi untuk menangani masalah ini belum ada. Ya, kebijakannya harus dibuat menurut saya untuk meningkatkan pendidikan dengan nilai Pancasila di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, atau di madrasah pun atau di mana pun, terdapat pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Lalu meningkatkan pengetahuan terhadap penggunaan teknologi, terutama untuk anak-anak muda yang zaman sekarang ini lah. Ini bisa dilakukan seperti pembatasan SK konten yang tidak pantas. Sosialisasi mengenai penggunaan teknologi serta menghapus konten-konten yang tidak bermanfaat dari teknologi itu sendiri, seperti kayak konten judi, pornografi, dari hal-hal yang tidak baik. Salah satu caranya itu kita bisa membuat sosial media. Nah, kita tahu kalau sosial media itu punya akses jaringan yang luas. Jadi, misalnya kita memposting suatu informasi tentang nilai-nilai Pancasila, itu pasti akan menyebar dengan cepat dengan sendirinya. Jadi, dengan kecepatan internet tadi kan dapat membuat perubahan yang lebih baik dengan cepat juga. Membuat media sosial menjadi media yang dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila, karena media sosial ini merupakan media yang sangat cepat penyebarannya. Jadi kita menyebarkan hal yang baik, maka penyebaran hal yang baik itu akan terjadi dengan cepat. Kebijakan yang harus dibuat menurut saya meningkatkan pendidikan nilai-nilai Pancasila di sekolah perguruan tinggi,
Ini dapat memperkuat pemahaman mereka tentang nilai-nilai Pancasila, lalu meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan teknologi, terutama untuk anak-anak muda. Ini bisa dilakukan seperti pembatasan akses ke konten yang tidak pantas, yaitu membuat komunitas dan kelompok diskusi yang membahas nilai-nilai Pancasila dan dampak penyalahgunaan teknologi. Dengan adanya komunitas dan kelompok diskusi ini dapat menjadi forum untuk berbagi pengetahuan dan pemahaman yang lebih mengenai nilai-nilai Pancasila serta cara menghadapi tantangan yang muncul dari perkembangan teknologi. Kalau masalah keuntungan sudah jelas. Masalah keuntungan itu ya kita memberikan suatu informasi dari kegiatan PPG untuk mata kuliah. Ini mata kuliah ini namanya. Mata kuliah kebinekaan itu lebih cepat menyebarnya ke masyarakat. Itu keuntungannya. Nah, mengapa lebih cepat menyebar ke masyarakat? Karena model pembelajaran untuk yang PPG ini lebih banyak kepada model pembelajaran online. Jadi kalau online itu dari berbagai tempat ya, dari Sumatera, dari Jawa, semua bisa ikut dalam kegiatan PPG ini. Sehingga ya, keuntungannya ya, lebih cepat informasi kebinekaan itu ya, yang nilai-nilai Pancasila itu ditanamkan. Barangkali berkaitan dengan kerugian, saya rasa tidak ada kerugiannya program ini ya. Hanya saja mungkin dikemas, dimodifikasi sehingga lebih bagus lagi. Kalau keuntungannya itu pasti ada, dan kalau kerugiannya juga itu pasti ada. Gimana kalau keuntungannya untuk masyarakat lain itu nilai Pancasila itu melalui pembelajaran di Indonesia tertinggi dilihat dari teknologi media yang sekarang. Dan kalau kerugiannya itu banyak yang menyalahgunakan kemajuan teknologi zaman sekarang, seperti mempergunakan media itu sebagai permainan online yang judi dan lain-lain. Kalau untuk keuntungannya mungkin ya dalam artian dari tahun 1945 kan Indonesia sudah punya yang namanya Undang-Undang Dasar. Itu menjadi dasar dari Undang-Undang Indonesia ke depannya. Dalam artian yaitu dasarnya akan muncullah beberapa amandemen segala macam, tapi sebenarnya tak pada yang berikut. Yang sini apa? Ada unsur Pancasila. Jadi yang menjadi penting di sini adalah keuntungannya, walaupun saat ini ada perkembangan zaman atau segala macam, Indonesia tidak lagi kehilangan nilai mereka dari awal. Jadi jangan sampai karena perkembangan zaman nilai-nilai Pancasila yang sudah dibentuk dari pahlawan kita dihilangkan, jangan sampai itu. Makanya dibentuklah undang-undang tadi yang ada di buat baru ini, yang undang-undang tadi. Tujuannya supaya ya jangan hilanglah undang-undang yang dibuat. Nah kemudiannya ya saat ini kita yang menyuarakan yang namanya kebebasan bersuara atau segala macam. Jadi misalnya sebagai Gen Z itu merasa ini dibatasi untuk ngomong gitu. Jadi kalau kalian lihat juga beberapa pasti ada yang bilang sekarang ini zamannya klarifikasi. Apa-apa dikit-dikit klarifikasi, dikit-dikit ngomong di internet klarifikasi gitu. Jadi bukan lagi zamannya yang langsung komunikasi langsung ke orang yang bukan. Jadi itu juga merupakan sebuah kerugian dalam artian yang harusnya kita bisa membuat hal lebih mudah dibuat jadi lebih ribet. Keuntungannya, masyarakat lebih banyak mengetahui arti dari nilai-nilai Pancasila tersebut, tidak sembrono lah. Artinya tidak sembarangan dalam melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat gitu. Kerugiannya masih banyak masyarakat yang masih menyalahgunakan, seperti yang kita ketahui pada zaman ini kan kemajuan teknologi sudah berkembang nih Kak. Jadi banyak masyarakat yang masih menyalahgunakan kemajuan teknologi tersebut untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang tidak perlu lah. Pasti ada. Keuntungannya yaitu masyarakat lebih paham nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran. Yang kedua, Indonesia tidak tertinggal dalam kemajuan teknologi. Dan masyarakat Indonesia memiliki kualitas yang dapat digunakan di dunia internasional. Kalau kerugiannya,
banyak yang menyalahgunakan kemajuan teknologi sehingga beberapa sampai merugikan Indonesia. Etika anak muda di Indonesia yang tidak sesuai dengan Pancasila. Kalau diperbarui, bukan diperbarui, dikembangkan lagi, ya, bukan merubah. Jadi menurut pandangan Bapak terkait dengan mata kuliah kebinekaan yang diselipkan dengan kurikulum PTG itu, ya perlu dimodifikasi lagi. Ya, dalam arti mungkin keberagamannya, ya. Nah, salah satu contoh dari kebinekaan itu, kami sebagai instruktur diberikan suatu arahan atau dalam bentuk pelatihan bagaimana menatar mata kuliah kebinekaan ini secara online dan secara offline. Nah, kalau secara online itu kami diberikan suatu pengetahuan terkait dengan ada gambar itu dari berbagai negara, berbagai suku. Nah, nanti dari gambar itu secara online, GIF dalam bentuk GIF, ya, GIF-nya itu dari gambar ini nanti ada nama negaranya, misalnya gambar orang Cina. Nah, itu ada ininya, pilihannya, oh Cina. Nanti ada orang Arab, oh ini orang ini Arab, misalnya gitu. Jadi GIF-nya itu kalau seandainya salah menempatkan, ya gambarnya itu balik lagi. Jadi dalam bentuk permainan gitu. Jadi kalau anak-anak SD barangkali atau SMP mungkin bagus itu dalam bentuk permainan, ya. Nah, siapa yang menang misalnya dikasihkan suatu bonus atau penghargaan dan sebagainya, itu bagus ininya programnya. Barangkali itu terkait dengan permainan. Menurut saya kalau kemungkinan untuk diperbarui itu ada, dan itu kebijakan dari pemerintah mengenai nilai-nilai Pancasila yang akan diperbarui dengan kemajuannya teknologi sekarang. Nah, kalau kita masalah ada kemudiannya, pastinya yang namanya undang-undang itu pasti bakal bisa diamandemen. Jadi itu sendiri pasti bilangnya ada kemungkinan, tetapi lagi kita melihat di mana urgensinya. Jadi kalau dari MK sendiri mengatakan ini urgensi untuk dibahas, dan ada pun nanti dari MK lagi mengubah undang-undang semacam, itu melihat dari urgensinya gitu. Jadi kalau masalah undang-undang ini kemungkinan bakal ada berubah, tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah supaya jangan sampai menghilangkan nilai Pancasila yang ada di dari tahun 1945. Menurut saya kemungkinan kebijakan itu akan ada diperbarui, Kak. Karena kan kita lihat zaman kan udah berubah nih, Kak. Pasti kebijakan juga bakal ada berubah gitu, nggak mungkin stuck di situ-situ aja gitu dari pemerintah atau dari masyarakat setempat. Menurut saya kemungkinan kebijakan untuk diperbaharui pasti ada, dan tentunya untuk kebijakan yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk perbaruan kebijakan itu dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, yang berwenang atas kebijakan peraturan-peraturan tersebut. Kalau diganti saya rasa enggak, tapi harus dimodifikasi. Nah, tetapi kalau bisa saran Bapak berkaitan dengan program itu lebih apa ibaratnya, berkolaborasi saja. Nah, berkolaborasi itu artinya dari pimpinan, ya presiden, misalnya menteri, ya semuanya melaksanakan itu. Tidak hanya di dunia pendidikan, khususnya di guru, ya memang kalau di guru kan cepat juga menyebar. Tapi kalau hanya sampai di guru mungkin perkembangannya tidak secepat kalau melembaga. Ini kan hanya lembaga pendidikan. Nah, kalau bisa kan lembaganya lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga hukum, semua lembaga dilibatkan di kurikulum terkait dengan kurikulum kebinekaan ini. Kalau diganti itu tidak mungkin karena banyaknya keterkaitan yang berhubungan di masa sekarang, mungkin akan diperbarui dengan peminatan anak muda sekarang.
Menurut saya kebijakan yang sudah ada kalau masih bisa diganti lebih baik diganti, mengikuti zaman, alur zaman. Menurut saya kebijakan yang ada lebih baik tidak diganti. Namun, jika diperbarui atau diperluas, bisa demi kebaikan negara Indonesia. Ini kan berkaitan dengan pluralistik tadi, ya. Tentu berkaitan dengan pluralisme ini berkaitan dengan ini suku agama tadi kan. Nah, ini masih menduga. Ada mungkin terkait dengan kesukuan ini, ya, kesukuannya sangat kental. Dia tidak mau bermasyarakat, ya, misalnya suku Dayak. Nah, suku Dayak itu kan lebih kepada kesukuannya, tidak mau berkolaborasi atau memasyarakat terkait dengan aspek, misalnya aspek pakaian, apalagi di Papua misalnya. Di Papua itu aspek pakaian tidak mempertimbangkan itu. Nah, mungkin dalam hal ini mungkin sulit dia untuk menerima berkaitan dengan kebinekaan itu. Kalau menurut saya mengenai segala pendapat itu, setiap masyarakat pasti mempunyai pendapat yang berbeda-beda atas keterpengaruhan nilai-nilai Pancasila terhadap perkembangan media sekarang. Sebenarnya kalau kita lihat dari kebijakan yang dibuat sama pemerintah saat ini, justru yang paling banyak merasa berbeda pendapat itu ya di Gen Z sendiri. Dalam artian kita tahu sendiri kan bahwasanya pengguna media sosial paling aktif kan di Gen Z juga gitu. Jadi kalau masyarakat yang umum gitu ya mungkin dalam artian orang tua lah gitu, pasti beberapa mungkin belum terlalu baik lah menggunakan media sosial semacam. Dan juga Gen Z sendiri kan banyak dia yang etikanya kurang dalam bicara semacam. Jadi kalau yang merasa kurang setuju itu dia pasti lebihnya ke ingin kebebasan tadi gitu. Dia pasti searahnya. Makanya bagaimana dapat kesadaran itu, ya seharusnya mereka juga dalam artian bisa menghormati sesama dia yang ada di Indonesia, sama mematuhi peraturan yang sudah menjadi keputusan bersama dari undang-undang ini. Jadi mungkin itu sih pendapatnya. Menurut saya pasti ada dong Kak. Perbedaan pendapat itu pasti sering kita temui di lingkungan sekitar atau di masyarakat mengenai permasalahan permasalahan ini ya Kak. Seperti nilai-nilai Pancasila itu pasti banyak masyarakat yang sepertinya tidak perlu tahu arti dari nilai-nilai Pancasila ini. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa setiap masyarakat harus tahu agar tidak melakukan yang tidak bermanfaat untuk yang bisa menjelekkan negara Indonesia. Menurut saya perbedaan pendapat mengenai kebijakan pasti ada dan semua masyarakat berhak berpendapat. Seperti contohnya untuk masalah kedua, ada masyarakat yang menganggap internet itu baik, namun masyarakat lain menganggapnya sebaliknya. Semua itu baik jika kita menggunakannya sesuai dengan aturan atau batasannya dan tidak menyampingkan nilai-nilai Pancasila. Barangkali kalau konteks kebinekaan ini ya kurikulum PPG, ya. Nah, tapi sudah menyebar itu di internet banyak berkaitan dengan kurikulum PPG itu, bagaimana strukturnya, bagaimana sistematiknya, lalu apa saja yang harus dilakukan berkaitan dengan PPG. Dan sekarang ini pun sudah angkatan ketiga PPG ini, angkatan ketiga untuk dalam jabatan, gitu. Nah, sehingga penyebarannya ya cukup masif ibaratnya ya. Semua guru ya yang seperti Bapak Tatar ini banyak guru yang berkaitan dengan ini, ada guru SD, SMP, SMA, semua yang berkaitan dengan pendidikan. Dan di akhir program itu wajib harus diberikan mata kuliah kebinekaan itu. Gitu. Mendapatkan informasi itu kita bisa melakukan secara angket atau melihat dari peminatan anak muda sekarang, terlebih dari berita acara seperti koran atau media-media
yang dapat kita lihat untuk kemajuan teknologi sekarang dan pengaplikasiannya dari anak muda sekarang. Kalau sekarang ini kan kita juga lihat baik lagi perkembangan ITR semakin kan lebih gampang kita mencarinya kan. Ya mungkin kita juga lihat dari kasus-kasus yang ada di setelah entah di kampus pun terlihat ataupun di sekolah pun kita lihat bagaimana ya generasi sekarang pun udah nggak lagi sama gurunya gitu kan. Jadi kayak apa dia bilang, murid merasa udah terlalu bebas sehingga dia kalau berperilaku kepada gurunya itu fenomenal. Jadi ya situ juga lihat bahwa ada banyak peraturan. Kalau banyak kebebasan. Kalau dulu guru pasti kayak bebas aja untuk memperlakukan muridnya gitu kan. Sekarang lagi ada undang-undang yang ngatur. Nah itu ternyata membuat murid tersebut jadi nggak punya etika dalam memperlakukan pada gurunya gitu. Jadi kalau kasus tersebut ya dapat terlihat seperti contoh kasus di murid juga lihat. Terus juga contoh kasus di media sosial, entah ada salah penggunaan sosial. Jadi itu lebih banyak penggunaannya pada anak muda sih sebenarnya. Zaman sekarang kan udah banyak nih Kak yang menggunakan HP Android. Jadi banyak juga media sosial yang sudah bisa kita akses, yang artinya kita bisa mencari informasi tersebut di media online selain dari media offline. Karena kemajuan sekarang pun kan Kak udah lebih ke Android kan, udah lebih ke online gitu. Jadi kita bisa akses di mana aja. Kita dapat banyak memperoleh informasinya dari online. Namun kita harus mencari kebenarannya supaya tidak kemakan hoax. Dan kita bisa mencarinya dari media lainnya seperti media cetak. Contoh media cetak itu seperti koran ataupun majalah.